Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is sent for the first Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, second our parents, third teachers, fourth Nahdlatul Ulama figures, and the last ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang coba disiapkan dulu buku paket Al-Qur'an hadisnya beserta alat tulisnya. Karena hari ini kita akan belajar terkait Al-Qur'an hadis pada bab surah Al-Fatihah. Nah, tentunya kalian kan sudah hafal surat Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anak, ketika kalian tadi membaca surat Al-Fatihah, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim pada ayat pertama. Jadi, tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu memang merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Arti surah Al-Fatihah ialah pembukaan. Karena surah Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran. Selain itu, awal pertama penulisan Al-Quran juga dimulai dari surah Al-Fatihah. Maka dari itu, surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Selanjutnya, surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan golongan surah Makkiyah. Setelah itu, surah Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Yang pertama, Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran. Yang kedua adalah Ummul Kitab, yaitu induk kitab. Nah, keduanya itu memiliki persamaan. Ummul Quran dengan Ummul Kitab, mereka sama-sama induk dari isi Al-Quran. Selanjutnya yaitu As-Sab'ul Mattani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan 7 yang diulang-ulang?
Karena surah Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7 ya. Dan sering kita baca berulang-ulang waktu kita mau sholat subuh, bacanya surah Al-Fatihah. Ketika kita mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan sholat sunnah lainnya, kita juga membaca surah Al-Fatihah. Itulah mengapa surah Al-Fatihah dinamakan 7 yang diulang-ulang. Sekarang kita akan membahas terkait isi kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama tentang keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua dan ketiga, manusia memuji Allah dan menyebut namanya. Ayat kedua surat Al-Fatihah berbunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ayat yang ketiga surat Al-Fatihah berbunyi, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, disitulah manusia memuji Allah dan menyebut namanya. Yang kedua, terkait hukum-hukum. Kebahagiaan yang kita harapkan didapatkan dengan menjalani aturan-aturan dari Allah. Contohnya, ketika kita melakukan perintah-perintah Allah, kita akan mendapatkan pahalanya. Namun, ketika kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah, kita akan mendapatkan neraka. Nah, yang ketiga yaitu terkait ibadah. Kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah. Kita meminta pertolongan atau sesuatu pun hanya kepada Allah, karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti arti yang ada di ayat 5, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang keempat yaitu terkait kisah-kisah. Pada ayat terakhir, ada orang-orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Ada juga orang-orang yang tersesat dan dimurkai Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya ialah mengirimkan VN membaca surah Al-Fatihah beserta artinya dikirim ke WA guru mapelnya masing-masing. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Asr so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Sebelum kita mengakhiri kelas online hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca surah Al-Asr agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.